Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode Al-Fikri, belajar bahasa Arab semudah berpikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini kita masuk pada malam yang ke-29. Insya Allah kita akan membahas ayat yang terakhir, ayat yang ketiga dari surat An-Nasr, serta kaidah ke-29 tentang tasrif fi'il kana. Saudara-saudara yang kami hormati rahmani wa rahmatullah, keberkahan seseorang dalam kehidupan, hidup seseorang dikatakan berkah itu ketika dia banyak bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita di antara bentuk beribadah kepada Allah yaitu dengan menuntut ilmu agama. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal ini semoga kehidupan kita akan menjadi berkah, menjadi lebih berkah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai kajian kita dengan murajaah materi Al-Fikri level yang pertama pada bagian surat-surat. Kita akan membaca 4 surat dari surat Al-Lahab sampai dengan surat An-Nas pada halaman 15. Wahid, ithnan, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalat
manusia membawa kayu bakar. Fi jiriha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabit yang dipintal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan tukang sihir yang meniup pada bubul-bubul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Berikutnya kita murojaah materi pada pertemuan sebelumnya. I'rab ayat yang kedua dari surat An-Nasr pada halaman 87. Kita mulai, kita baca ayat dan artinya. Wahid, isnan, salasa. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Kita baca i'rabnya. Wa ra'aitan al-wawu harfu 'athfin mabniun 'alal fathi. Ra'a fi'lun madin mabniun 'alas sukuni litisalihi bita'il fa'ili. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. An-nasa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Yadkhuluna fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin
wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun jumlatu yadkhuluna fi mahalli nasbin halun min an-nasa fi harfu jarri mabniun 'ala sukuni dini ismun majrurun bihi wa 'alamatu jarri al-kasratu wa huwa mudhaf Allahi lafdul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarri al-kasratu afwaja halun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Berikutnya dari ayat tersebut, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kaidah ke-28 tentang maf'ul bih, diambil dari kata an-nasa yang terdapat pada ayat ini. Maf'ul bih atau objek dalam bahasa disebut dengan maf'ul bih, yaitu isim yang dikenai pekerjaan atau sering disebut objek, hukumnya mansub. Yang perlu kita pahami, maf'ul bih atau objek itu hukumnya mansub. Oleh karena itu tandanya secara umum dengan fathah. Banyak terdapat dalam surat An-Naba. Kemarin kita tontonkan 3 ayat dari surat An-Naba. Ada alam naj'alil arda mihadan wal jibala autadan. Kemudian pada ayat yang ke-10 wa ja'alnal laila libasan. Libasan, mihadan, autadan, itu semua contoh dari maf'ul bih, hukumnya mansub, tandanya fathah. Berikutnya kita masuk pelajaran baru pada halaman 89, i'rab ayat yang terakhir, ayat yang ketiga dari surat An-Nasr. Saya baca. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum tajwidnya per huruf. Fasa. Ba syaddah kasrah. Fasabbih. Ha sakinah. Fasabbih. Biha. Mim sakinah. Bihamdi. Fasabbih bihamdi.
Fasabbih bihamdi Ba syaddah kasrah Rabba syaddah kasra Rabbi Rabbika 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 Fasabbih bihamdi rabbika Fasabbih bihamdi rabbika Wa hamzatu waslin Wa hamzatu waslin Tasqutu waslan Tasbutu waslan Sin sakinah Sin sakinah Ta wasta Ta wasta Ghain sakinah Ghain sakinah Wastagfi Fi wastagfi Ra sakinah Ra sakinah Wastagfir Wastaghfir Ha sakinah Ha sakinah Indal waqfi Indal waqfi Wastagfir Wastaghfir Fasabbih bihamdi rabbika Wastagfir Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Inun harfuhunna Innun harfuhunna Musyaddad Musyaddad Bil fathi Bil fathi Inna Innahu Kemudian setelah hu ada waw kecil, disitu bisa ditambahkan. Kalau kita membaca dalam Rasul Utsmani, setelah hu akan ada waw kecil, disebut dengan mad silah simbol. Saya baca waw mad silah surah Waw mad silah surah harakatan ka innahu ka alif mad tabi'i harakatan alif mad tabi'i harakatan kana innahu kana ta waw shaddah fathah tawwa alif mad tabi'i harakatan tawwa ba fathah alif mad iwan harakatan indal waqfi tawwaba innahu kana tawwaba Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang terakhir dari surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Tawwab itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Maha penerima taubat. Tafsir dari ayat ini yaitu apabila telah datang janji Allah berupa kabar gembira, pertolongan dan juga penaklukan kota Makkah bagi kaum muslimin, maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur, fasabbih bihamdi rabbik, yaitu dengan memperbanyak tasbih subhanallah, subhanallahi wa bihamdi. Kalimat zikir subhanallahi wa bihamdi dalilnya adalah salah satunya dari ayat ini. Subhanallahi wa bihamdi. Dan ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW setelah turunnya surat An-Nasr ketika rukuk.
atau sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain memperbanyak tasbih, juga memperbanyak istighfar, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan juga dengan turunnya ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan isyarat bahwa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiap-siap bertemu dengan Allah. Artinya bersiap-siap menjemput ajal, menunjukkan bahwa tugas beliau sudah mendekati akhir, sudah selesai. Oleh karena itu beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersiap-siap dengan banyak tasbih dan istighfar untuk menghadapi ajal, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat ini dengan innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Allah Maha penerima taubat bagi mereka yang banyak bertasbih dan juga banyak memohon ampun kepadanya, banyak istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni mereka, akan memberikan rahmat kepada mereka, dan juga akan menerima taubat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat. Kemudian ada hikmah dari ayat ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Di antaranya ayat ini dijelaskan pada ayat tersebut bahwa sebelum ajal datang kepada Nabi SAW, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk banyak beristighfar, dan ini kita temui pada saat ibadah yang lainnya. Setelah ibadah haji, kemudian setelah sholat, kita juga begitu diperintahkan untuk membaca istighfar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi istighfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya kalau selesai sholat beliau membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini sholat ditutup dengan istighfar. Selesai sholat kemudian istighfar. Demikian pula ketika waktu sudah mendekati ajal, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk banyak istighfar. Dari sini ada sebuah hikmah bahwa perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang utama ditutup dengan istighfar. Di antaranya sholat, haji, dan selainnya, termasuk kehidupan seseorang. Hendaknya banyak diisi dengan membaca istighfar. Demikian pula ketika selesai sholat tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Ad-Dariyat, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur, yaitu mendekati subuh, setelah selesai sholat tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan disuruh dengan yastaghfirun, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara-perkara yang mulia ditutup dengan istighfar. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa kenapa setelah sholat kita malah istighfar, misalnya tidak alhamdulillah atau amin setelah sholat, kemudian amin atau alhamdulillah. Kenapa justru yang kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali? Beliau menjelaskan bahwa tidak ada orang yang sholat itu sholatnya tidak ada atau tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Itulah hikmah kenapa kita selesai sholat diperintahkan atau dianjurkan membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita pasti ada kekurangan. Itu diantara hikmah kenapa setelah sholat kita dianjurkan, disunahkan membaca istighfar, bukan alhamdulillah ataupun yang lainnya. Ini tafsir ringkas dari ayat yang terakhir surat An-Nasr. Berikutnya kita lanjutkan dengan membaca i'rab dari ayat ini. Fasabbih, silakan. Fasabbih. Al-fa'u Al-fa'u waqi'atun
waqi'atun fi jawabis syarti fi jawabis syarti idza sabbih fi'lu amrin mabniyun 'ala sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Fasabbih terdiri dari dua kata fa dan sabbih. Adapun fa merupakan huruf yang kedudukannya pada ayat ini sebagai jawab syarat. Idza apabila atau ketika, maka ketika syarat tersebut sudah terpenuhi, fasabbih ini merupakan jawab syarat. Dalam bahasa Arab ini dinamakan dengan jawab syarat. Kemudian sabbih itu bentuknya fi'il amr, kata kerja perintah, mabni dengan sukun, sedangkan fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu anta. Fi'il amr hanya ada satu yang fa'ilnya dhamir mustatir, ini yaitu anta. Fi'il dhamir mustatir taqdiruhu anta. Berikutnya bihamdi al-ba'u harfu jarrin mabniyun 'alal kasri hamdi ismun majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhaf. Bihamdi terdiri dari dua kata bi dan hamdi. Bi yaitu huruf ba merupakan huruf jar mabni dengan kasrah bi. Sedangkan hamdi merupakan isim majrur disebabkan oleh huruf jar ba. Tanda jarnya yaitu kasrah bihamdi. Tidak boleh ditanwin karena juga berkedudukan sebagai mudhaf. Rabbika Rabbi mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhaf. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Rabbika terdiri dari dua kata Rabbi dan ka. Rabbi sebagai mudhaf ilaihi hukumnya majrur, tandanya kasrah Rabbi. Kemudian tidak ditanwin karena juga berkedudukan sebagai mudhaf. Sedangkan kaf huruf ka merupakan dhamir muttasil mabni dengan fathah, ka menduduki posisi jar sebagai mudhaf ilaihi. Berikutnya wastaghfirhu al-wawu harfu 'atfin mabniyun 'alal fathi istaghfirhu fi'lu amrin mabniyun 'alas sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wastaghfirhu terdiri dari tiga kata wa, istaghfir dan hu. Al-wawu merupakan huruf ataf mabni dengan fathah wa. Istaghfirhu, istaghfir merupakan fi'il amr mabni dengan sukun istaghfir.
Sedangkan fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu anta. Kalau kita artikan lengkap, istaghfir itu ampunilah engkau. Wahai engkau, ampunilah. Kemudian al-ha'u, hu atau al-ha merupakan dhamir muttasil mabni dengan dhammah, hu menduduki posisi nasab sebagai maf'ul bih atau objek. Innahu, silakan. Innahu, Inna harfu tawkidin wa nasbin mabniyun 'alal fathi wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal dhammi fi mahalli nasbin ismu inna. Innahu terdiri dari dua kata, inna dan hu. Asalnya inna tambah huwa menjadi innahu. Inna merupakan harfu taukid, huruf taukid. Taukid artinya penguat, artinya sesungguhnya, yang menyatakan atau berfungsi sebagai penguat dalam kalimat. Kalau misalnya kita hilangkannya, huwa tawwaban, dia Allah maha penerima taubat. Tetapi ketika tambah inna semakin kuat, ya, semakin tegas. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu maha penerima taubat. Di samping itu selain huruf taukid, inna juga huruf nasab. Artinya kata yang kemasukan inna, kata yang didahului oleh inna hukumnya menjadi mansub. Inna ditambah masjidun misalnya, maka menjadi inna masjidan. Inna masjidan. Inna tambah Allahu menjadi innallaha. Maka dalam Al-Quran tidak mungkin kita akan mendapati kata innallahu, tidak ada. Pasti innallaha, karena setelah inna pasti hukumnya mansub, tanda umumnya fathah. Innallaha. Kalau dibaca innallahu atau innallahi pasti salah, ya, pasti salah. Kemudian huruf ha atau hu merupakan dhamir muttasil mabni dengan dhamma, hu menduduki posisi nasab sebagai isim inna. Di sini tidak innaha tapi innahu, karena hu itu termasuk dhamir, dan dhamir itu isim mabni tidak berubah harokat akhir. Berikutnya kana fi'lun madin naqisun mabniyun 'alal fathi wasmuha dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Kana merupakan fi'il madhi naqis atau sering diringkas dengan fi'il naqis. Naqis artinya kurang. Naqis artinya kurang. Maksudnya fi'il kana itu tidak bisa berdiri sendiri. Butuh kepada isim kana dan khobar kana. Nanti ada pelajaran sendiri. Ada namanya isim kana dan khobar kana untuk melengkapi fi'il kana. Butuh dengan isim kana dan khobar kana. Kemudian wasmuha, isimnya yaitu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Kalau biasanya wal fa'ilu, tapi kalau ini tidak. Dalam kana tidak ada fa'il, tetapi adanya isim kana. Berikutnya tawwaban khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa jumlatu kana wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabaru inna. Tawwaban itu
kedudukannya sebagai khobar kana. Hukumnya mansub, tandanya fathah, tawaban. Sedangkan kalimat yang terdiri dari kana, isimnya dan khobarnya menduduki posisi rafa sebagai khobar inna. Maksudnya kalau kita jelaskan inna tawaban. Ya, kita belajar i'rab, dengan belajar bahasa kita menjadi tahu bahwa harokat-harokat yang ada ini semuanya ada kaidahnya. Harokat-harokat yang ada ini semuanya ada kaidahnya. Begitu pula dengan tajwid juga begitu. Kapan panjang, kapan pendek, semuanya ada kaidahnya. Maksud dari penjelasan tadi ada isim kana, khobar kana. Kalau kita perjelas demikian, inna itu kalimat setelahnya atau kata setelahnya disebut dengan isim kana dan khobar kana. Hu ini merupakan isim inna. Kemudian kana tawwaba ini sebagai khobar inna. Sedangkan kana sendiri itu juga punya isim dan khobar. Isim kananya ada di sini dhamir mustaqbil. Ini sebagai tambahan pengetahuan bagi yang bisa memahami, alhamdulillah. Ya bagi yang tidak atau belum memahami, tidak masalah. Dhamir mustaqbil. Ini isim kana. Sedangkan tawwaban itu sebagai khobar kana. Khobar kana. Jadi ada dulu kita ada mengenal mubtada dan khobar. Nanti juga ada istilah isim dan khobar. Isim dan khobar. Isim ina, khobar ina. Isim kana, khobar kana. Ini cuplikan. Nanti versi full ada di belakang. Kita nanti akan menemui kaidah ini. Ada isim ina, khobar inna, ada isim kana, ada khobar kana, sedikit demi sedikit ya. Insya Allah nanti bisa kita pahami. Innahu kana. Berikutnya kita bahas kaidah ke-29 diambil dari ayat ini, yaitu diambil dari kata kana. Kata kana banyak terdapat dalam Al-Quran. Sering kali kita baca dalam Al-Quran kana ataupun kanu, banyak sekali. Maka penting bagi kita untuk mengetahui tasrif dari fi'il kana, sehingga ketika kita baca Al-Quran kita akan mengetahui kata atau fi'il kana beserta turunannya. Asalnya sebenarnya hanya satu kata, berkembang menjadi banyak kata. Kita baca ada 3 tasrif. Yang pertama tasrif lughawi fi'il madhi, yang kedua tasrif lughawi fi'il mudhari, dan yang ketiga tasrif istilahi seperti biasanya. Kita mulai dari yang pertama. Saya baca kana, kana, kanu. Silakan. Kana, kana, kanu. Kanat, kanata, kunna. Kanat, kanata, kunna. Kunta, kuntuma, kuntum. Kunta, kuntuma, kuntum. Kunti, kuntuma, kuntunna. Kunti, kuntuma, kuntunna. Kuntu, kunna. Kuntu, kunna. Saya baca secara keseluruhan.
kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Silakan. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Karena itu biasa diartikan adalah, juga kadang diartikan dahulu, terkadang juga tidak diartikan. Karena biasa diartikan dahulu atau adalah, terkadang juga tidak diartikan. Misalnya dalam ayat ini, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Kananya tidak diartikan. Terkadang ditambah dengan adalah, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Jadi kana itu artinya dahulu atau adalah, terkadang juga tidak diartikan. Biasanya digunakan untuk kalimat cerita. Kana jadi najjaron misalnya. Dahulu kakek saya seorang tukang kayu. Kana jadi najjaron. Biasanya digunakan dalam kalimat atau paragraf yang isinya cerita. Kalau untuk perempuan satu orang menjadi kanat, seperti dalam surat At-Tahrim ayat yang terakhir, Qamarnya benar ta'imran allati asal qadana wa fafakhna fihi bi ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Di situ Allah menyebut Maryam dengan kanat, bukan kana. Kalau kana itu untuk laki-laki, kalau perempuan kanat, Iya. dia wa kanat minal qanitin, dan Maryam itu termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki kana, kalau perempuan kanat. Kalau saya berarti kuntu mudarrisan fil madrasatil ibtidaiyati. Dulu saya seorang guru di SD, di madrasah ibtidaiyah. Kalau saya berarti kuntu. Kalau kami berarti kunna. Kalau kalian kuntum. Ya, kalau kita membaca Al-Quran ada kata kuntum, itu berarti untuk kalian. Ya, kuntum khaira ummatin. Ya, bima kuntum tadrusun. Kuntum untuk kalian laki-laki, dan seterusnya. Ini adalah penjelasan dari tasrif lughawi fi'il madhi, urut dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Kita lanjutkan dengan fi'il mudhari'. Yakunu, yakunani, yakununa. Yakunu, yakunani, yakununa. Takunu, takunani, yakunna. Takunu, takunani, yakunna. Takunu, takunani, takununa. Takunu, takunani, takununa. Takuni, takunina, takunani, takunna. Takunina, takunani, takunna. Akunu, nakunu. Akunu, nakunu. Untuk fi'il mudhari' lebih panjang karena di depannya ditambahi huruf. Ada huruf ya, ada huruf ta, ada huruf hamzah, dan ada huruf nun. Dinamakan huruf mudhara'ah, huruf-huruf yang ada di depan atau di awal fi'il mudhari'. Oleh karena itu tasrif fi'il mudhari' lebih panjang karena ada tambahan di depan huruf. Saya baca secara keseluruhan. Yakunu, yakunani, yakununa. Takunu, takunani, yakunna. Takunu, takunani, takununa. Takunina, takunani, takunna. Akunu, nakunu. Silakan.
yakunu yakunani yakununa takunu takunani yakunna takunu takunani takununa takuni takunani takunna akunu takunu. Berikutnya tasrif istilahi, atau sebelumnya kita jelaskan sebentar ya. Kalau dalam Al-Quran kita misalnya menemui kata yakunu, berarti artinya kata kana untuk dia laki-laki satu orang. Kalau kalian banyak takununa, kalau kami nakunu, kalau saya akunu, bentuk fi'il mudhari', artinya sama dengan fi'il madhi, hanya saja kalau fi'il mudhari' menunjukkan waktu sekarang dan akan datang atau akan datang, sedangkan fi'il madhi menunjukkan perbuatan yang sudah berlalu. Berikutnya yang terakhir, tasrif istilahi, menunjukkan perbedaan istilah, perubahan kata menunjukkan perubahan istilah, maka disebut tasrif istilahi. Dari yang pertama fi'il madhi, kemudian mudhari', selanjutnya amr, masdar. Setelah itu kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, dan isim zaman ataupun isim makan. Di situ tidak ada isim alat, tidak ada isim atau fi'il majhul kosong, ya, karena memang tidak ada. Tidak semua fi'il itu ada isim alatnya, tidak semua fi'il itu ada fi'il majhulnya, termasuk kana. Ini termasuk yang unik. Kana termasuk yang unik. Ya, dia tasrifnya hanya sampai pada isim zaman ataupun isim makan. Saya baca, kana yakunu kaunan, kana yakunu kaunan, kainun makunun kun, kainun makunun kun. Saya ulangi sekali lagi, kainun makunun kun, kainun makunun kun, la takun makanun, la takun makanun. Saya tambahkan, karena itu biasanya diartikan dahulu adalah, kadang juga diartikan berada, kadang juga diartikan berada. Karena fil masjid, dia berada di dalam masjid. Dia dahulu atau tadi berada di dalam masjid. Saya baca secara keseluruhan. Kana yakunu kaunan, kainun makunun kun, la takun makanun. Silakan. Kana yakunu kaunan, kainun makunun kun, la takun makanun. Kana yakunu sudah kita bahas, fi'il madhi dan fi'il mudhari' bisa diartikan, bisa tidak, kadang diartikan dahulu ataupun adalah, kadang juga diartikan berada. Kaunan bentuk masdar, kemudian kainun bentuk isim fa'il. Kainun biasa diartikan ada, yang ada, isim fa'il dari kana, kainun. Kalau ada yang membuat plesetan, karena yakunu konangan, itu hanya plesetan. Karena kau yakunu masdarnya bukan konangan tapi kaunan. Kana yakunu kaunan. Kadang dibuat guyon. Makunun merupakan isim maf'ul, bentuk isim maf'ul, sedangkan kun merupakan bentuk fi'il amr. Biasa diartikan jadilah atau adalah. Maksudnya perintah untuk ada, kun, jadilah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghendaki sesuatu hanya tinggal mengatakan kun maka terjadi. Kun fayakun. Allah mengatakan kun maka sesuatu yang dikatakan itu langsung terjadi. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seluruh perkara itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tinggal kun saja. Kun artinya jadilah.
atau adalah, ada maksudnya perintah untuk ada. Ya, jadi kita tambah satu lagi artinya menjadi. Ya. Yakunu juga bisa berarti menjadi. Jadi artinya banyak ya, tergantung konteks kalimatnya. Ya. Bisa ada, bisa menjadi, bisa berada, bisa adalah. Kadang juga tidak diartikan. Kalau kun itu biasanya diartikan jadilah. Kun tabiban, jadilah seorang dokter. Kun mudarrisan, jadilah seorang guru dan sebagainya. Kun salihan, jadilah orang yang saleh. Kemudian la takun bentuk fi'il nahi, larangan, artinya jangan menjadi. Dalam Al-Quran banyak contohnya. Dalam Al-Quran banyak contohnya. Misalnya ayat al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Dalam ayat lain fala takunanna, dalam ayat yang lainnya fala takun. Ketemu min jadi fala takum minal mumtarin. Fala takun berarti artinya jangan menjadi. Fala takun minal mumtarin, janganlah kamu menjadi atau termasuk orang-orang yang ragu. Fala takun, la takun, jangan menjadi. Kun jadilah, la takun, jangan menjadi. Kun salihin, jadilah orang yang saleh, ya. Jangan menjadi kun, misalnya wala takun, la takun fasik, fasikun, fasikan, jangan menjadi orang yang fasik, orang yang tidak taat. Makanun merupakan bentuk isim zaman atau isim makan. Makan artinya tempat. Makanun biasa diartikan tempat. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, selesai pembahasan kaidah ke-29 tentang tasrif fi'il kana. Kana akan sering kita dapati dalam Al-Quran maupun hadis dan kitab-kitab berbahasa Arab, baik kana sendiri ataupun turunan-turunannya yang sudah kita bahas, mulai dari tasrif lughawi fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga tasrif istilahi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Fi'il madhi itu berarti kejadian yang lampau ya? Lampau. Ya. Mudhari sekarang akan datang. Ya, sekarang atau yang akan datang. Kalau kita mau mengupas dalam Al-Quran mungkin banyak sekali contoh. Yang madhi, yang mudhari. Misalnya dalam Al-Quran ada kata sayakunu, berarti artinya akan menjadi. Sa akan, yakunu menjadi. Pakai fi'il mudhari. Pakainya fi'il mudhari. Sayakunu minkum marḍā wa akharuna, dan seterusnya. Ada kana, ada yakunu. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, demikian untuk kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Ya Arab, ayat yang pertama dari surah Al-Kafirun dan kaidah ke-30 tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.